Halo Lor, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aryo di channelnya Aryo Brokoli. Oke Lor, di video sebelumnya kita sudah banyak membahas tentang OpenClass, yaitu tentang bagian proxysnya Lor, yaitu untuk membuat akunnya itu hanya di bagian proxys ya. Kita sudah membahas sebelumnya, kita sudah sering membahas OpenClass, yaitu cara menambahkan akunnya ya, tapi di bagian proxys ya. Nah, itu kan kurang adil kalau kita nggak membahas juga tentang proxy provider atau penambahan akunnya itu menggunakan yang namanya YAML ya. Jadi kita harus merubah config akun yang ada pada OpenClass itu sendiri. Jadi kita merubahnya pada yang namanya config .yaml atau akun YAML. Yaudah, nggak sekelamaan, kita akan coba jelaskan nanti di bagian videonya dan bagaimana cara penambahan akunnya ya. Kita akan jelaskan juga apa bedanya proxys dan proxy provider ya pada OpenClass. Nah, kita akan coba nanti tambahkan satu akun dulu, yaitu tentang Trojan ya. Kita akan coba tambahkan Trojan pada proxy provider di OpenClass. Oke Lor, kita nggak usah kelamaan, kita langsung aja ke bagian layarnya ya. Nah, ini aku sudah berada di layarnya. Kita akan coba buka dulu untuk OpenWrt-nya. Kita masukkan ke 192.168.1.1. Nah, ini kita masukkan passwordnya. Kita login dulu ke dalam OpenWrt-nya. Dan di sini saya menggunakan AP Edition Rev 8 seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Saya masih menggunakan versi revisi 8 ya untuk AP Edition. Jadi kita butuh yang namanya access point untuk mengakses atau menyebarkan WiFi dari STB-nya. Oke Lor, di sini kita langsung aja buka OpenClass-nya. Nah, ini ya. Ini saya sudah connect dan ini masih menggunakan settingan standar. Ini pakai Redir Host, yang di bawah proxy mode-nya ini menggunakan global, dan yang atas pun saya hanya menggunakan kompatibel. Kenapa? Karena yang paling mudah connect yaitu ya ini, menurut saya ya. Ini menurut saya yang paling connect itu ini. Dan di sini saya menggunakan OpenWrt dari Rere ya, mod Rere revisi 8. Nah, ini kali ini kita akan coba menambahkan akun yaitu menggunakan proxy provider Lor. Apa bedanya dengan proxys ya? Kita masuk ke dalam server and group. Dan di sini ya. Di sini ada proxys yang sering kita gunakan adalah proxys ini. Cara penambahannya cukup di sini. Nah, sedangkan proxy provider ini berbeda ya. Kalau kita tambahkan di sini, misalnya kita add ya. Ini nggak ada untuk menambahkan akunnya di sini ya. Ini nggak ada. Nah, bagaimana cara menambahkan akunnya? Caranya, kalau kalian misalkan OpenClass-nya itu OpenClass masih yang namanya bawaan, nggak ada yang namanya config editor, kalian bisa menggunakan yang namanya WinSCP. Ini bisa menggunakan WinSCP ya. Login ke dalam OpenWrt-nya. Nanti masuk ke dalam etc ini ya, ke dalam etc, lalu cari OpenClass. Nah, ini, dan kita klik bagian proxy provider. Nah, ini sama aja ya, di sini kan banyak akun. Nah, nanti akan kita gunakan salah satu dulu. Ini kita close dulu ya, karena kita nggak menggunakan ini. Nah, kalau modifikasi Rere itu ada di bagian config editor ini ya. Kita klik config editor untuk menambahkan akunnya. Dan untuk proxy provider nanti kita isinya nanti ya, setelah isi akun yang berada di sini di dalam config editor. Nah, ini kita buka dulu config editornya, lalu masuk ke dalam proxy provider. Nah, di sini kan banyak ya nama-nama akunnya. Ada gaming.yaml, ada sosmed, ada streaming YAML, dan ada files YAML. Nah, di sini kita belum belajar yang namanya pisah traffic. Jadi untuk masalah gaming, sosmed, streaming itu nanti akan kita bahas juga. Tapi di sini kita akan menambahkan bagaimana cara menambahkan akun proxy
pada proxy provider. Dan ini kita download dulu ya. Nggak bisa, ntar tak download dulu bentar ya. Kita download dulu untuk backupnya ya. Nah, kita akan hapus dulu. Di sini kalau punya kalian misalkan sudah ada, silahkan. Kalau kalian mau hapus silahkan hapus. Tapi kalau kalian bingung, misalkan sudah berjalan ya jangan dihapus. Karena kita akan mulai dari awal ya lur ya. Kita akan mulai dari awal untuk masalah proxy provider ini. Kita delete semua aja. Kita delete. Nah, ini kan kosong ya. Di dalam proxy provider ini kosong. Oke, kalau sudah di-download semua, kita akan masuk ke dalam editornya. Jadi kalau kalian belum ada untuk masalah editornya, bisa gunakan Notepad. Nah, bisa juga kalau kalian mau silakan download aja Notepad++ ya untuk mengedit proxy providernya, atau bisa menggunakan Sublime Text yang 3 ya, Sublime Text 3 untuk mengedit proxy provider YAML-nya. Nah, ini kita buka dulu. Kita buka dulu di bagian download ya. Di sini kan ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti akan kita rubah. Kita ambil salah satu aja. Kita buat driver folder proxy provider. Nah, ini. Nah, ini kan banyak lor ya. Ini banyak akunnya, kita pilih salah satu aja, nggak usah banyak-banyak. Saya contohkan di sini, kita pilih ini, kita hapus aja deh. Kalau misalkan kalian bingung ya, ini saya hapus semua. Nah, seperti ini. Nah, untuk tulisan gaming ini kalian bisa ganti, terserah kalian, itu bisa diganti ya. Misalkan diganti menjadi Trojan. Nah, ini saya contohkan seperti ini ya. Jadi boleh diganti dengan nama Trojan, boleh diganti dengan nama gaming, terserah kalian, bisa diganti namanya. Nah, di dalam sini kita buka dulu. Ini saya menggunakan Sublime Text 3 ya ini ya untuk editornya. Nih, Sublime Text. Sebentar kita zoom dulu. Nah, ini saya menggunakan Sublime Text untuk membuka folder .yaml ini. Nah, ini kita buka Trojan .yaml ini. Nah, ini seperti ini contohnya. Nah, kalau sudah di-download dan sudah dibuka seperti ini, untuk aslinya seperti ini lho ya. Kita kosongkan sampai di bawah tulisan proxies. Nah, seperti ini. Aslinya seperti ini, masih kosong seperti ini. Ini boleh diisi oleh kalian, apapun boleh. Dan di sini saya punya format khusus untuk mengisi akun-akun yang dibutuhkan. Kita contohkan Trojan dulu. Mana ya? Sebentar, kita buka dulu. Bisa traffic. Nah, ini bisa traffic. Nah, ini ada format all account. Kita buka. Nah, ini ada Trojan. Cara lihatnya adalah di sini loh ya. Trojan. Kita akan coba Trojan GFW dulu, dan kita akan coba daftar dulu akun Trojannya. Kan langsung aja buka websitenya Fast SSH. Langsung aja kalian klik websitenya dan langsung daftar Trojan Fast SSH. Saya pilih yang HE aja. Di sini username-nya kita buat Aryo. Untuk bugnya silahkan kalian isikan dengan bug yang kalian miliki. Jangan lupa untuk di checklist ya, saya bukan robotnya. Lalu cari tulisan create account, sama aja ya untuk membuatnya ya. Kita scroll ke atas lagi. Nah, seperti ini. Untuk membuat akunnya itu sama aja. Nah, ini kita kopikan dulu ya ke Notepad. Ini Trojan GFW. Yaudah, nggak usah kelamaan, kita butuh yang GFW aja. Nah, ini kita buka yang format ya. Nah, ini ada format. Kita kopikan dari strip yang atas ini sampai ke skip through ya.
sampai di sini. grcp name ya, sampai sini aja lur, sampai true karena ini simple banget. Kita masukkan ke dalam akun YAML yang sudah kita buat, sudah kita buka tadi, sudah kita edit, lalu pastekan di sini lur. Nah, untuk proxy provider ya, untuk proxy provider ini kalian salah satu spasi aja itu udah salah ya, udah salah untuk masalah proxies, untuk pengisian proxiesnya ya. Ini kita jangan sampai salah spasi, kita hapus dulu. Nah seperti itu, ini kita namai Trojan GFW seperti itu ya. Tipenya biarkan Trojan, untuk servernya kita isikan yang ini ya, sghetjvn.org, atau kita zoom. Nah, ini untuk servernya yang ini ya, sghetjvn.org, lalu pastikan di bagian ini. Pokoknya dari belakang lho ya, copy blok lalu paste. Nah seperti itu. Lalu untuk portnya kita gunakan yang 443. Nah untuk passwordnya yang UUID, mana tadi UUID yang ini ya, ini namanya UUID atau kode unik sampai tulisan add ya. Nah seperti ini, kita blok seperti ini, lalu klik kanan copy dan kita paste di bagian password lor. Kita paste di sini, klik kanan paste. Nah kalau sudah, UDP nya true, SNI nya kita masukkan yang kita miliki, UDP wajib true ya. Lalu skip certify nya kita true, langsung aja kita simpan. Ini perlu kalian close juga enggak, dan juga enggak apa-apa ya, nggak di close juga nggak apa-apa. Kita akan coba jalankan yang ini ya, untuk settingan yang ini kita klik aja. Nah sudah, kita masuk ke OpenWrt nya lagi. Nah, ini kita masuk ke dalam open class, klik config editor. Oh keluar lagi ya, lalu masuk ke dalam proxy provider, klik. Sebentar kita hapus dulu, delete. Oke. Kalau sudah, kalian klik upload ya, di sini bagian upload ini. Lalu kita cari yang sudah kita edit tadi di proxy provider. Ini ada Trojan TTML, kita tarik aja, drag di sini. Nah kalau sudah, klik proxy providernya. Nah ini ada satu akun atau proxy provider yaitu Trojan TTYAML. Nah kita akan jalankan akun ini. Bagaimana caranya? Yaitu kita masuk ke dalam server and group. Jadi yang proxies tadi biarkan ya, ini kan masih jalan sebenarnya. Kita buka aja dulu. Nah ini kan masih jalan nih lor ya. Ini ada ID Viture, LB, SGHE dan Sangoro. Ini biarkan dulu, nanti akan menambah satu di bawah ya, nanti akan di bawah sini yang namanya proxy provider itu di bawah global. Nanti kita lihat ya perbedaannya ya. Kita kembali lagi ke open class-nya. Lalu kita tambah di sini lor, proxy provider, kita add. Nah kalau sudah, lalu diedit, klik edit. Config file-nya jangan lupa dipilih config punya kita. Lalu proxy tipenya ini pilih yang file. Nah untuk provider name-nya kita namakan aja Trojan ya. Lalu provider path-nya kita pilih satu aja karena adanya cuma satu, itu Trojan, dan di apply setting. Kita lihat ya perbedaannya, apakah dia akan masuk langsung atau enggak. Belum ya, kita klik lagi compatible. Nah ini dia sudah mulai restart. Dia kalau belum muncul restart tadi, biasanya dia nggak akan tersimpan ya lor ya untuk open class ini. Jadi kalau kalian misalkan
katanya sudah simpan apply setting, tapi kalau belum statusnya restart itu nggak akan nyimpen. Nah ini kita coba tes latensi, langsung muncul di bagian bawah ya, proxy provider. Nah ini kita tes latensi apakah muncul. Nah ini belum, nanti akan saya rubah dulu. Untuk masalah bugnya ini masih bug yang bukan seharusnya. Oke lor, ini sudah kita rubah successful save. Kita akan cukup update di bagian sini ya. Untuk proxy provider itu lebih enaknya seperti itu. Jadi setelah kita rubah di bagian editornya, kita cukup update di bagian ini aja. Jadi nggak perlu sampai restart DNS masknya. Kita langsung klik update di sini. Ini updated last. Lalu cek yang ini ya, yang tes latensi. Kita akan coba lihat. Belum, coba update yang ini, update all proxy provider. Nah coba ya, kalau belum nanti akan kita lihat lagi. Nanti akan kita lihat lagi apakah ada yang salah. Ini pingnya belum muncul. Nah yang membedakan juga lor ya, yang sangat membedakan itu adalah proxy provider itu nggak muncul pada menu global ya, ini nggak muncul, tapi dia berdiri sendiri di bawah seperti ini. Cuman ini kok belum muncul pingnya, kenapa kita belum tahu ya, apakah masih ada satu salah. Coba kita masukkan ke dalam grup server and group, kita edit, kita akan coba health, kita aktifkan health-nya, proxy pro health ini enable. Oke, proxy groupnya nggak usah kita isi, kita commit setting aja, apply setting. Sebentar, nah kalau sudah nggak ada yang hijau-hijau, kita klik compatible lalu oke, supaya dia delete open class lalu restart ya. Nah dia akan muncul not running sebentar, nanti dia akan merestart atau menerapkan dari pengaturan yang sudah kita buat pada open class. Ini akan jalan kembali. Nah kita masuk ke YACD lagi. Nah ini sudah muncul pingnya lor ya. Jadi perlu kita tambahkan yang namanya health check tadi, lalu di enable, maka dia akan muncul pingnya di bawah ini. Nah ini untuk masalah yang namanya Trojan pada proxy provider. Nah kita akan coba tambahkan satu lagi, satu akun lagi ke dalam proxy provider ini. Nah untuk menjalankan ini bagaimana caranya? Kalau untuk menjalankan ini bisa dimasukkan ke dalam grup. Nanti akan kita coba dulu ya. Kita akan coba masukkan ke dalam grup. Kita coba server and group, kita edit dan kita tambahkan proxy grupnya, lalu pilih grup dan kita commit setting, apply setting. Nah ini lor ya, setelah kita tambahkan ke dalam grup, maka dia terdeteksi di atas ini ke dalam grupnya ya. Kita bisa pilih-pilih seperti ini, misalkan kalian pilih yang grup. Nah ini grup selector, tipenya selector, kalian pilih yang Trojan GFW ya. Dan kita akan coba internetnya apakah berjalan, dan berjalan ya lor ya. Dan kita cek IP-nya apakah benar. Nah ini lor ya, kita coba cek IP-nya, ini sudah kedetek Singapura dan menggunakan IP
ujung 76 103.253.24.76. Kita akan coba ganti menggunakan akun lain. Klik di EJD, kita klik untuk HE, SGHE atau Sanggoro lah, Sanggoro ya. Ini kan kalau nggak salah ini sengket fiber Sanggoro ini. Ini kita ulangi what's my IP address-nya seperti ini. Ini belum reload ya, belum reload. Kita buka di sini, what's my IP address, atau kalian bisa menggunakan, nah ini bisa menggunakan top 10 VPN untuk mengecek IP-nya. Dan di sini sudah mendapatkan IP 202.73.26.178 dan ini terdeteksi Indonesia Network Information Center. Nah, ini terletak di Kalimantan Barat, Indonesia, untuk servernya sendiri. Dan ini menggunakan akun yang namanya Sanggoro atau sengket fiber ya. Jadi kita cukup klik bagian grup. Kalau menggunakan selektor bisa pilih salah satu akunnya. Tapi kalau kalian menggunakan yang otomatis, misalkan load balance atau apa namanya, misalkan menggunakan URL test, itu bisa kalian atur sendiri pada bagian grup ya. Oke, kita akan coba tambahkan satu akun lagi, yaitu Trojan juga. Jadi kita nggak menggunakan yang Trojan Clear ya, kita menggunakan yang GFW aja. Itu sama aja kok. Ini GFW HE, ini GFW Indo. Nah, seperti ini ya. Kita akan tambahkan di proxy provider. Kita masuk ke dalam Airanet atau open class-nya. Kita masuk ke dalam config editor. Kita ke proxy provider dan kita klik yang Trojan. Nah, kalau sudah terbuka seperti ini, kalian bisa klik bagian edit ini atau advanced editor. Kita pilih yang edit aja. Nah, untuk menambahkan ini akun baru, kita copy aja yang ini, yang atas ini. Kita copy, klik kanan copy atau salin ya. Ini kita enter. Nah, ini kita enter aja lor. Seperti itu. Yang perlu diperhatikan adalah name-nya ini nggak boleh sama. Jadi misalkan ini udah ada Trojan GFW, maka ini harus ditambahkan ujungnya 1 seperti itu ya, atau Trojan Indo. Nah, seperti itu. Lalu servernya kita ganti dulu, ID tj.org ini, tj VPN. Kita pastekan di sini atau tempel. Portnya sama 443. UUID-nya kita copy yang ini. Nah, ini. Atau passwordnya ya, kita copy yang itu. Lalu pastekan di sini atau tempel. Nah, kalau sudah, untuk bagian SNI yang ini ya, yang SNI ini kalian isikan dengan bug yang kalian miliki. Kalau yang ini hanya untuk pembelajaran aja lor ya. Ini kalian biarkan aja, lalu tinggal klik save. Ini sudah tersimpan sebenarnya. Kita coba masuk ke dalam proxy provider, lalu kita buka kembali. Nah, ini sudah tersimpan ya. ID 1 TJ VPN. Oke lor, kalau sudah, kalian masuk ke dalam YACD lagi. Nah, ini untuk pengecekannya, kalian klik update yang ini. Klik update. Lalu health check. Kita tunggu dulu. Nah, ini, dan di sini akan muncul yang namanya pingnya ya. Ini yang namanya pingnya, dan ini sudah muncul. Dan di atas di bagian grup ini akan bertambah 1, ada Trojan Indo ya. Kita coba klik aja, kita cek IP-nya. Kita pakai yang ini aja lor, top 10 VPN, supaya dia reload ya. Ini nggak reload kayaknya. Nah, ini nggak bisa akses. Oh, ini bisa. Pilih yang what's my IP address untuk mengecek IP-nya.
apakah sudah berhasil atau belum. Ini masih lelet ya. Ini sudah kita pilih, atau kita pilih yang lain dulu deh. Kita pilih yang lain, kita what's my IP address. Nah, ini kita udah detect belum? Ini masih detect. Oh ya, Singapura ya, Trojan GFW yang pertama itu Singapura atau HE ya. Dan kita klik yang Indo, coba yang Indo. Sepertinya yang Indo ini nggak jalan. Kalau dia lelet seperti ini harusnya dia sebentar. Nah, ini udah detect. Oke, Jakarta, dan di sini terdetek ISP-nya PT Industri Kreatif Digital atau IKD ya. Ini namanya server IKD, dan ini IP-nya sudah berubah. Tuh yang atas sudah berubah. Dan ini berarti kita sudah berhasil untuk menambahkan proxy provider pada OpenClass Lore. Ini ya, kita sudah menambahkan 2 akun di proxy provider. Dan ini adalah pengenalan dari proxy provider dan proxies. Kita cek di bagian server and group. Nih, ada 2 ya. Di proxies ada isinya, di proxy provider pun ada isinya. Dan anehnya di sini adalah, kalau misalkan kalian bingung, di proxy ini bisa banyak, tapi di proxy provider bisa hanya 1 tapi banyak. Itu bedanya di situ. Di proxy ini banyak, tapi bisa masuk ke dalam satu grup atau bisa masuk ke dalam banyak grup, atau yang atas ini ya. Nah, sedangkan untuk proxy provider, walaupun di sini hanya 1, tapi isi di dalam filenya itu bisa banyak lor, bisa macam-macam akun, bisa Trojan, bisa Vmesh, bisa Vless, kalau bisa Vless ya, bisa yang lain-lain, pokoknya bisa. Tuh, enaknya dari proxy provider yaitu kita cukup edit di bagian editornya, di bagian config editor ini. Ini kalau untuk mode Bairere ya, itu bisa langsung masuk ke dalam config editor, atau kalau kalian bukan menggunakan config editor, kalian bisa masuk menggunakan ini apa namanya, WinSCP, lalu masuk ke dalam etc OpenClass dan proxy provider. Nanti kalian lihat sendiri di sini. Isinya sama ya, sama tuh, sama persis. Nah, ini untuk masalah proxy provider. Oke lor, mungkin itu aja dulu ya untuk video kali ini. Kalau kalian mungkin kesulitan untuk mencernanya, atau mungkin harus pelan-pelan nih jelasinnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nanti akan kita bahas lagi penjelasan detailnya, karena memang OpenClass itu membingungkan tapi menyenangkan. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga kalian sehat selalu dan tetap jaga seduluran. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.